Habitat asli bernama UCL akhirnya kembali menyambut kepulangan sang raja. Tapi sebelum kaki-kaki penggawa Manchester United menginjak rumput Eropa musim 2026-2027, ada revolusi gila yang lagi dirancang di Old Trafford. Michael Carrick diam-diam meluncurkan strategi transfer yang agak di luar nalar. Sebuah perjudian tingkat tinggi yang siap bikin gempar bursa transfer demi merombak total squad dan mengembalikan tradisi juara yang sudah lama hilang. Seperti mana diketahui, manajemen Setan Merah sekarang udah gak pakai mikir dua kali buat cuci gudang massal dan ngebuang para pemain bintang yang cuma jadi beban skema. Nama-nama mentereng kayak Rasmus Højlund, Marcus Rashford, Jadon Sancho, Manuel Ugarte sampai Kanjeng Andre Onana. Kabarnya bakal diobral murah meriah jauh di bawah harga pasar. Penjualan rugi hingga ratusan miliar ini sengaja disikat demi mengosongkan ruang ganti sekaligus modal belanja buat proyek jangka panjang Sir Jim bareng Ineos. Menariknya, badai obral barang bekas ini langsung direspon dengan pergerakan gercep berburu amunisi baru. Sektor lini tengah yang dari zaman purba era Sir Alex Ferguson sering diabaikan, kini langsung jadi prioritas utama. Kelar mengamankan tanda tangan Ederson dari Atalanta, radar King MU langsung beralih ke target berikutnya untuk membangun ulang lini vital mereka di mana talenta berbakat kayak Matheus Fernandes, Alex Scott, sampai Adam Wharton masuk list buruan teratas. Langkah nekat ini jadi bukti kalau MU nggak mau sekedar numpang lewat, melainkan siap bangun dinasti baru yang bikin rival auto ketar-ketir musim depan. Berita selanjutnya, Jose Mourinho belum resmi duduk di kursi kepelatihan Real Madrid, tapi aura The Special One sudah langsung terasa lewat pergerakan transfernya yang super agresif. Fabrizio Romano membocorkan kalau Mourinho udah ngasih lampu hijau buat mendaratkan Ibrahima Konate dan Denzel Dumfries ke Bernabeu. Konate sepakat dikontrak 4 tahun, tinggal nunggu Florentino Perez menang pemilu Presiden Madrid tanggal 7 Juni nanti. Sementara Dumfries ditebus 20 juta euro dari Inter buat nambal pos kanan setelah Dani Carvajal cabut dan Trent Alexander-Arnold malah bapuk karena hobi cedera. Ini jadi bukti kalau proyek pragmatis ala Mourinho musim depan bakal langsung dibangun lewat tembok pertahanan yang kokoh dan mematikan. Sepak bola selalu punya cara romantis untuk merajut mimpi. Setelah Javier Mascherano mundur, David Beckham kedapatan sedang menahan napas, menunda penunjukan pelatih baru Inter Miami demi satu ambisi besar, merayu Pep Guardiola. Beckham sangat paham, menyatukan kembali Pep dan Lionel Messi di Amerika Serikat bukan sekedar taktik, melainkan sebuah mahakarya pemasaran yang akan mengguncang MLS. Namun, laporan The Mirror membisikkan realita yang berbeda. Pep dikabarkan merasa upaya Beckham hanyalah sia-sia. Setelah satu dekade mendominasi Etihad bersama Manchester City, sang pelatih memilih mundur demi memulihkan energi dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Ia bahkan enggan menghadiri Piala Dunia musim panas ini. Kepada orang-orang terdekatnya, Pep membocorkan bahwa ia lebih tertarik menahkodai tim nasional di masa depan. Celah inilah yang sedang diintip oleh FA. Meski Thomas Tuchel terikat kontrak hingga Euro 2028, posisinya di timnas Inggris jelas dipertaruhkan jika performa mereka di Piala Dunia mengecewakan. Pep sendiri menganggap kursi pelatih The Three Lions sangat memikat, sebuah takdir baru yang siap ia pertimbangkan secara serius jika waktunya telah tiba. Masa depan Marcus Rashford kini berada di persimpangan jalan yang puitis setelah masa peminjamannya yang gemilang di Barcelona usai. Mengemas 14 gol dan 10 assist, ia berhasil membantu raksasa Catalan mempertahankan mahkota La Liga. Sayang, romansa itu mendadak rumit setelah Barca menembus Anthony Gordon dengan harga 70 juta pounds yang otomatis mengancam keseimbangan finansial mereka untuk mempermanenkan Rashford. Melihat situasi abu-abu ini, legenda Manchester United, Paul Scholes, melontarkan pandangan kritis dalam sebuah siniar. Paul menilai bahwa Barcelona sebenarnya berniat membeli Rashford, namun mereka sedang mencoba menawar dengan harga yang lebih murah. Alih-alih menyarankan kembali ke Old Trafford di bawah asuhan Michael Carrick, Scholes secara terbuka menegaskan bahwa Arsenal akan menjadi pelabuhan yang sangat hebat bagi kedua belah pihak. Gayung pun bersambut. Perwakilan Rashford dikabarkan mulai bersiap menerima proposal dari London Utara. Mikel Arteta memang sedang berburu amunisi sayap kiri baru, terutama dengan rumor hengkangnya Gabriel Martinelli dan Leandro Trossard. Jika Barcelona akhirnya mundur dari kendala dana, Emirates Stadium siap menjadi panggung baru bagi Rashford untuk menuliskan babak selanjutnya di musim 2026-2027.
Desas-desus bursa transfer balik lagi, niupin angin segar ke Catalunya. Marc Cucurella kabarnya lagi mikir keras soal masa depannya di Chelsea setelah musim yang agak flop. Menurut The Athletic, bek berambut kribo ini udah siap angkat kaki dan The Blues gak bakal menahan langkahnya kalau ada tawaran yang cocok. Deco dilaporkan udah gerak cepat calling pihak Chelsea. Tapi, skenario balik ke Camp Nou baru bisa kejadian kalau ada bek Barcelona yang cabut, di mana nama Alejandro Balde atau Jules Koundé disebut-sebut bakal jadi tumbal yang siap dilego. Cucurella sempat curhat santai kalau opsi balik ke Barcelona itu beneran susah buat ditolak. Tapi tetap dia harus diskusiin ini bareng keluarganya dulu. Walaupun masuk radar Atletico Madrid hingga Manchester City, Barcelona jelas punya tempat tersendiri di hatinya. Setelah sukses ngamanin Julian Alvarez dan Anthony Gordon, Barca kini naruh nama Cucurella di daftar teratas buat ngepim pertahanan mereka. Berita selanjutnya, Old Trafford is cooking again. Skuad asuhan Michael Carrick benar-benar lagi bikin mega proyek ngeri. Kabar paling gres, Manchester United udah selangkah lagi ngamanin gelandang jangkar Atalanta, Ederson. Fabrizio Romano bersabda kalau transfer senilai 45 juta euro hingga 50 juta euro ini sudah memasuki fase akhir setelah Atalanta mau nurunin harga pasar sang pemain. Plot twistnya, lini serang MU juga bakal makin ngeri. Gazzetta dello Sport ngebocorin kalau bintang AC Milan, Rafael Leao, lebih milih gabung ke Setan Merah demi nyicipin kerasnya Premier League, sekaligus nutup pintu buat tawaran foya-foya dari Arab Saudi. Alasan Leo ngebut ke MU ternyata gara-gara faktor Cristiano Ronaldo yang emang jadi idola utamanya sejak kecil. Dengan mahar Milan yang dipatok sekitar 60 juta pound sterling, petinggi MU kabarnya lagi di Italia buat beresin proyek megah ini. Fans MU siap here we go berjamaah. Final UCL di Budapest kemarin benar-benar definisi plot twist. PSG sukses back-to-back juara setelah menang adu penalti lawan Arsenal, bikin The Gunners apes karena harus menerusin tren estafet tanpa trofi Eropa. Pertandingannya emang alat parah. Skuad Luis Enrique dominan dengan possession 77% di babak pertama, tapi kena writers block pas mau nembus pertahanan Arsenal. Mikel Arteta yang sepede itu langsung bikin kejutan lewat gol cepat Kai Havertz di menit ke-6 akibat blunder Marquinhos. Habis itu, Arsenal langsung mode bertahan total, bikin PSG kebingungan. Enrique sempat stuck, sampai akhirnya aksi individu Ousmane Dembélé memancing pelanggaran di kotak terlarang.